soal-soal tentang korosi yang sering muncul di ujian nasional maupun UNBK. Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe channel saya Mr. Jokes Lagam. Di like, di komen, dan di share. Oke? Jangan lupa di subscribe Mr. Jokes Lagam. Nah, kita lihat contoh soal nomor 1, soal tentang korosi UN ujian nasional tahun 2013. Sudah? Berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan eksperimen tentang perkaratan pada paku. Ini dapat kita lihat ini. Kalau gambar pertama, semua disumbat tabungnya. Untuk tabung pertama ada udara, ada air, ada paku. Jadi pakunya ini. Nomor 2 juga, tabung 2 juga seperti itu. Tabung 3, tabung 4, dan tabung kelima. Nah, tabung pertama itu, konsepnya semua adalah disumbat ya. Yang tabung pertama ada udara, yang kedua udara, yang ketiga juga ada udara, keempat ada udara, yang kelima juga ada udara. Tabung pertama ada air dan paku. Yang ini ada paku, ada CaCl2 anhidrat. Ini CaCl2 anhidrat. Sudah? Nah, ini paku air yang dididihkan. Yang ini paku tambah larutan NaCl. Ini paku tambah minyak tanah. Nah, pertanyaannya, paku yang paling cepat mengalami korosi terdapat pada gambar. Nah, kita lihat ini paku dengan air. Ada air, ada udara. Terjadi juga korosi. Ini ada udara, ada paku, ada CaCl2 anhidrat. Berarti CaCl2 ini dapat mengikat O2. Jadi O2-nya dapat terikat, maka dia akan memperlambat. Ini air yang didihkan, airnya oksigennya sudah berkurang. Nah, yang ini ada paku tapi ada larutan garam. Nah, larutan garam itu pasti mempercepat terjadinya korosi. Nah, yang ini ada minyak tanah. Minyak tanah itulah penghalang terjadinya korosi. Maka jawaban yang paling tepat adalah gambar nomor 4 ya. Ya, jawabnya adalah D. Karena ada larutan garam di sini. Oke? Itu soal nomor 1. Kita lihat soal nomor 2, soal korosi pada UN tahun 2016. Sudah 2016. Ada tabung 1, agar-agar, ada paku, semua berarti medianya ada agar-agar semua. Ini tabung 1 berisi, semua berisi agar-agar, jadi medianya agar-agar. Nah, kita lihat, cuma pakunya yang pertama adalah yang ini digulung dengan Cu atau tembaga, ini digulung dengan aluminium foil, ini digulung dengan Zn, ini digulung dengan pita magnesium, ini digulung dengan plat seng. Tabung yang berisi paku paling lambat mengalami korosi. Jadi kita lihat, sebelumnya sudah saya ajari, ingat saja deret volta. Udah, ini Fe-nya. Yang kemarin mempercepat ya, cepat korosi. Yang kemarin adalah memperlambat korosi, perlambat korosi. Sudah, memperlambat, sini mempercepat. Jadi kita lihat dulu, deret volta itu dimulai daripada Li ya. Maka diingat deret volta. Lihat kalau baginda kaisar nanti mangkat alamat mana. Jadi yang sebelah sini ada Mg dengan Al. Tapi yang lebih kiri lagi adalah magnesium. Nah, sementara yang di sini adalah termasuk nanti adalah Cu, ada Sn dengan Zn. Jadi sebelah sini semakin mempercepat dia, sebelah kiri adalah memperlambat. Maka jawab yang paling tepat aturannya boleh 2, boleh 4,
Nah, tapi yang paling tepat adalah nomor 4 karena dia lebih ke kiri. Oke, maka jawabnya adalah D. Oke, kita lihat untuk soal yang berikut. Nah, ini kita lihat soal tentang UN korosi 2011. Perhatikan gambar proses korosi berikut. Nih, tabung 1, tabung 2, tabung 3, tabung 4, tabung 5. Nah, ini dia. Ini diisi dengan paku, ada CaCO3, ini paku dengan air, ini paku dengan air, ini paku dengan minyak, ini paku dengan air garam. Proses korosi yang paling lambat, ini dia. Nah, ini juga lambat, CaCO3, dia kan mengikat O2-nya ya. Ini hanya air dengan udara bebas. Air tapi disumbat, oksigennya sudah berkurang. Ini air garam, ada udara, makanya yang paling cepat. Jadi kalau ditanya paling cepat berarti gambar 5, tabung 5. Tapi yang paling lambat adalah nomor 4. Jawabnya adalah D karena ada minyak. Oke. Itulah soal tentang korosi tahun 2011. Nah, ini soal UNKP tahun 2018. Udah semakin kompleks. Bacalah wacana berikut. Nah, ini dia semakin kompleks soal korosinya. Seorang siswa melakukan percobaan menyelidiki faktor-faktor penyebab korosi pada besi. Bahan besi yang digunakan adalah paku yang telah diamplas, berarti artinya sudah digosok dengan kertas pasir sehingga dia tidak terkorosi. Diagram percobaan dilakukan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, ini dia tabung pertamanya, ada udara, ada paku besi, kemudian air tambah 1 tetes fenolftalin. Dia. Ini disumbat, ada air, fenolftalin, paku. Ini paku, kapas, CaCl2 anhidrat ya, baru udara kering. Nah, ini tabung keempat, ada paku, ada besi tapi terbuka. Ini ada paku dililit kawat Sn, mediumnya agar-agar, diisi dengan K3FeCN 6 kali. Udah, tapi dililit dengan Sn. Ini juga sama tapi dililit dengan Cr. Oke, keterangannya, indikator fenolftalin membentuk warna merah muda jika terdapat ion OH negatif. Ya, karena PP fenolftalin dengan basa memberikan warna merah muda. Yang kedua, CaCl2 anhidrat merupakan zat higroskopis menyerap air. Ya, sehingga udara dalam tabung bebas uap air. Jadi bebas atau terikat dengan oksigennya. Yang ketiga, air yang sudah dididihkan kehilangan oksigen terlarut. Ya, jadi kalau sudah dididihkan air maka akan hilang oksigen terlarutnya. Yang berikut, K3FeCN 6 kali membentuk kompleks warna biru jika terdapat ion Fe2 positif. Ya, ini dia. Kalium, ini kalium heksacyanoferrat 3. Ini dia. Katanya dia membentuk warna biru jika terdapat ion Fe2 positif. Oke. Nah, setelah 2 hari kemudian diperoleh data sebagai berikut. Ini datanya setelah 2 hari. Oke. Tabung pertama, paku berkarat, muncul warna merah muda. Ini berkarat. Berarti muncul warna merah muda. Tabung 2, paku tidak berkarat.
tidak terjadi perubahan warna. Berarti dibandingkan antara ini dengan yang ini ya. Tabung 1 dengan tabung 1 nih. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Oke. Tabung 3 paku tidak berkarat di sini, tidak berkarat. Tabung 4 paku tidak berkarat. 5, terbentuk warna biru sepanjang batang paku, tapi tidak berkarat dia, karena tadi ini Fe, K3 Fe Cn 2 kali, 6 kali, terdapat ion Fe 2 positif, maka warna biru dia. Yang ini tidak terbentuk warna biru. Jadi inilah hasil pengamatannya. Setelah dilakukan percobaan, setelah 2 hari, maka didapatlah data pada tabung ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, berdasarkan percobaan tersebut, faktor penyebab terjadinya korosi adalah besi memiliki kemampuan mengalami reduksi lebih besar dari Zn. Salah ya. Adanya ion OH negatif di sekitar besi ini. Tapi yang jelas kita lihat inilah faktor penyebab terjadinya korosi. Dari intinya ini aja kita sudah dapat apa faktornya. Berarti yang paling tepat adalah adanya oksigen dan uap air di sekitar besi. Jadi jawabnya adalah E. Oke. Itulah mengenai korosi. Lalu kita lihat soal berikut. Ini dia. Diketahui, ini sering juga muncul ini soalnya. Ada data di sini berdasarkan harga N0. Sudah. Ini EP. Jadi kuncinya adalah kita lihat dulu EP-nya berapa harganya. P2 positif tambah 2 elektron, P N0-nya minus 0,25 volt. Q2 positif tambah 2 elektron menghasilkan Q N0-nya minus 2,37 volt. Kemudian R2 positif tambah 2 elektron menghasilkan R N0-nya positif 0,34. S positif 0,8, T2 positif minus 0,34 volt. Logam yang dapat melindungi besi dari perkaratan, melindungi besi. Jadi tinggal hitung, berarti kita lihat Fe-nya dulu. Kita urutkan seperti deret volta supaya gampang. Minus 0,44 ya. Sini semakin besar. Ini semakin kecil. Oke, besar kecil. Kalau sudah kita lihat yang 0,25. Berarti di sini ya. Jadi lebih besar ya. Kemarin dia. Berarti di sini adalah P. Minus 0,34. Berarti kemarin dia Q. Ya kan? Ini minus 0,25. Ini minus 0,234. Udah? Ini 0,30. Ini tadi ada minus 0,13. Ini lagi T 0,13. Seperti kemarin ya. 0,25 0,13. Oh, ini 0,25. Lebih kecil ya. Misalnya ini kecil. Kemarin dia 0,25.
Ya, tadi salah P, di sini P. Oke, di sini baru masuk, ini adalah P, kemudian masuk 0,13, seperti sini masih masuk T. Enggak, baru masuk 0,R, baru masuk paling besar adalah S. Oke, itu sudah dapat datanya. Berarti yang paling baik adalah pasti yang sebelah kiri daripada besi. Berarti harga yang ini, berarti jawabnya adalah Q. Jadi nanti cara cepatnya jangan seperti ini dibuat, nggak boleh, ingat aja datanya. Berarti yang paling baik melindungi korosi adalah harga 0, yang paling kecil daripada harga 0 daripada besi. Kita lihat ini kan minus 0,44, berarti ini lebih besar, tidak, berarti kurang. Ini bisa ya, ini tidak karena lebih besar, tidak, ini juga lebih besar, jadi dapatnya udah pasti yang ini Q. Oke, supaya cara cepatnya. Yang berikut, di daerah industri gas-gas yang dapat menyebabkan korosi, berarti pada industri ini, daerah industri pabrik, ya, A, O2 dan N2, B, CO dan H2O, CO dan N2, D, SO2 tambah NO2, E, CO2 tambah CO. Tidak tahu kita penyebab di industri itu gas menyebab korosi adalah pasti, jawabnya adalah D, SO2, karena ini dapat menimbulkan hujan asam ya. Ya, dia dapat akan menimbulkan hujan asam, jadi akan mengakibatkan terjadinya korosi pada lokasi industri. Yang berikut, logam yang dapat mencegah korosi pada pipa besi yang ditanam di dalam tanah. Udah jelas di red polta yang paling baik adalah pasti, nggak saja di red polta, yang paling baik pasti magnesium. Berarti jawabnya adalah Mg. Oke, demikianlah penjelasan soal-soal korosi yang muncul di saat ujian nasional dan UNBK atau UNKP. Oke, semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya Mr. Jok Slagan. Terima kasih.